Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasugian. Kali ini kita akan melanjutkan kembali mengenai kaidah pencacahan, di mana di video sebelumnya kita sudah belajar kaidah pencacahan mengenai aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Dan sekarang di video ini kita mau melanjutkan kembali aturan perkaliannya, khusus dia pengisian tempat atau filling slots. Kemudian kita lanjutkan kembali nanti mengenai faktorial, yang mana notasi faktorial ini sendiri merupakan dasar untuk belajar permutasi maupun kombinasi. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mau ingatkan kita kembali, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran yang baru yang mungkin bisa berguna buat kita. Kita lihat untuk aturan perkalian yang sebelumnya juga sudah kita bahas di video yang sebelumnya. Kita ingatkan kembali, jika sesuatu dapat diselesaikan dengan N1 cara yang berbeda dan sesuatu yang lain dalam N2 cara yang berbeda, maka kedua hal tersebut secara berurutan dapat diselesaikan dalam N1 kali N2 cara yang berbeda. Kita lihat satu contoh. Banyak bilangan puluhan yang dapat disusun dari angka-angka 4, 5, 8 apabila ada angka yang berulang dalam tiap bilangan adalah. Kalau yang di bawah dia tidak ada angka berulang, yang di atas ini ada angka yang berulang dengan soal yang sama ya. Coba kita lihat angka pembentuk yang dibuat adalah atau yang diminta adalah 4, 5, 8, kemudian yang mau kita susun adalah bilangan puluhan. Nah, kalau untuk mengerjakan ini aturan pengisian tempat, kita buat saja dia kotak seperti ini. Karena ada angka puluhan berarti dia 2 angka. Inilah dia untuk kolom puluhan, ini untuk kolom satuan. Karena di sini ada apabila ada angka yang berulang, berarti artinya apabila misalkan kita buat 4, 5, bisa juga kita buat nanti di sini 55 kan? Bisa juga nanti di sini kita buat 58 atau 54 atau 55. Nah, seperti ini. Bisa nggak saya buat dia 24? Ini otomatis tidak bisa. Kenapa? Karena angka pembentuknya tidak ada angka 2, sehingga ini tidak bisa. Jadi angka yang mau kita atau bilangan puluhan yang mau kita susun itu adalah dari 3 angka ini. Sehingga untuk mengisi puluhan ya, untuk mengisi puluhan bisa dia 3 angka yaitu yang mana-mana saja, 4, 5, dan 8. Kemudian di satuannya bisa juga dia 3 angka. Ya tetap bilangan itu juga 4, 5, 8 ya. Berarti untuk jawabannya ini tinggal kita buat kalikan karena dia tadi aturan perkalian. Berarti 3 angka dikalikan 3 angka, hasilnya adalah 9. Nah, seperti itu ya. Kemudian apa bedanya dengan yang di bawah? Banyak bilangan tetap dia berarti seperti itu. Kolomnya kita bagi 2. Yang ini tadi untuk kolom puluhan. Kemudian yang ini untuk kolom satuan. Nah, untuk kolom puluhan tadi kan bilangannya ada 3 juga, berarti ada 3 angka di sini. Kemudian untuk satuannya ada berapa angka? Nah, disinilah dia perbedaannya karena ini untuk tidak ada angka yang berulang. Kalau seandainya sudah kita buat 45 misalnya angkanya, berarti tidak bisa kita buat 44. Artinya di sana 4-nya sudah berulang 2 kali, itu yang tidak boleh. Kalau yang ini ya. Tetapi kalau 45 masih bisa, 48 masih bisa, 55 bisa tidak? Ya tidak bisa, karena dia berulang. Sehingga apabila di puluhan ini sudah misalkan ya, sudah kita buat dia angka 5. Berarti di sini yang bisa mengisi di sini adalah angka 4 dan 8. Demikian juga kalau kita buat di sini angka 4. Berarti di sini yang bisa kita isi adalah 5 dan 8. Sehingga untuk pemilihan angka puluhan bisa 3-tiganya, mau 40 sekian, 50 sekian, 80 sekian. Sedangkan untuk memilih angka satuannya, kalau sudah terpilih tadi di sini angka 5, berarti di sini tinggal 2 angka lagi yaitu 4 dan 8.
Nah, seperti itu dia ya. Sama dia dengan tinggal kita kalikan 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Kita lanjut ke soal berikutnya. Banyak bilangan yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3 sampai dengan 7 yang terdiri atas 4 angka adalah. Karena dia di sini terdiri atas 4 angka, berarti dia sampai puluh ribuan ya. Kita buat saja dulu kolomnya. 1, 2, 3, 4. Oke, disusun dari 0 sampai dengan 7. Di sini tadi untuk satuan, kemudian ini untuk puluhan dan ratusan, kemudian ini untuk ribuan. Kalau di soalnya tidak ada dibuat di sini angka yang berbeda atau angka yang sama, berarti pastinya di sini dia angkanya bisa sama ya. Yang bisa mengisi angka ribuan dari 0 sampai dengan 7 pastinya hanya ada dia 7 angka, yaitu mulai dari 1, 1000 sekian, 2000 sekian, 4000 sekian, 5000 sekian, 6000 sekian, dan 7000 sekian. Nolnya tidak akan mungkin. Kenapa? Tidak ada angka yang namanya 0, 1, 2, 7 misalnya. Ini tidak akan mungkin kan gitu ya. Tidak ada angka 0, 1, 2, 3 misalnya, itu tidak ada. Tetapi kalau angka 1, 2, 3, 7 itu pasti ada. Bisa tidak? Di sini kita buat 1111. Bisa? Bisa pastinya. Kenapa? Karena di sini tidak ada dibuat angkanya harus berbeda. Sehingga untuk mengisi angka ribuan tadi bisa kita pilih dari 1 sampai dengan 7. Berarti ada dia 7 angka. Bedakan 7 angka dengan angka 7. Yang ini yang mana-mana saja 1 sampai dengan 7. Nah, untuk ratusan ada berapa angka di sini? Bisa tidak saya buat di sini 1010? Bisa ya? Kenapa? Karena untuk mengisi angka ratusan sudah bisa 0. Bedakan tadi untuk mengisi angka ribuannya tadi. Sehingga untuk ratusannya ada 8 angka yang bisa kita isi. Yang mana-mana saja, yaitu 0 sampai dengan 8. Ya, semua bisa terisi di sini. Untuk puluhan juga sama, berlaku hal yang sama, 8 angka tadi, yaitu mulai dari 0 sampai 8, dan untuk satuannya juga ya. Karena sudah seperti ini, berarti tinggal kita kalikan, yaitu 7 kali 8 kali 8 dikali 8. Kalau kita kalikan, ini nanti hasilnya adalah 3584. Untuk soal selanjutnya, banyak bilangan yang habis dibagi 5, yang terdiri dari 3 angka yang berbeda, disusun dari angka 1 sampai dengan 7. Ingat di sini habis dibagi 5. Itu yang menjadi perhatian kita. Tapi sebelumnya kita buat dulu dia. Kalau dia 3 angka yang berbeda berarti dia sampai ratusan ya. Ini tadi untuk kolom satuan. Kemudian ini untuk kolom puluhan dan untuk kolom ratusan. Disusun dari 1 sampai 7 berarti hanya ada 7 angka, tetapi habis dibagi 5. Maka kita akan bisa nanti melihat bilangan itu habis dibagi 5, kita lihat dari satuannya. Suatu bilangan akan habis dibagi 5 apabila satuannya nanti dia 0 dan 5. Artinya di sana misalkan ya, 5, 10, 15, 20 kan gitu ya. Kalau karena dia angka 3 angka di sini berarti dimulai dari 125 misalnya, 120, 130 kan begitu ya. Berarti bisa kita lihat angka satuannya itu harus 5 ataupun 0. Tetapi karena di sini dia hanya ada angka 5 ya, nolnya tidak ada, sehingga untuk mengisi kolom satuan itu hanya ada 1 angka. 1 angkanya yang mana? Yaitu angka 5 saja. Berarti ini sudah kita gunakan. Oke. Kemudian untuk mengisi ratusan atau puluhan tidak menjadi masalah ya, yang mana duluan, apakah puluhan atau ratusan. Kita mulai dari ratusan saja dulu. Ini tadi adalah 3 angka yang berbeda. Berarti kalau sudah kita isi di sini angka 5-nya, untuk di kolom ratusan ataupun kolom
puluhan, angka 5-nya tidak bisa lagi. Sehingga yang bisa kita isi di kolom ratusan hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 angka. Nah, yang mana-mana saja 6 angkanya, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 7. Apabila sudah kita pilih misalkan di ratusannya angka 1 misalkan ya, sudah kita buat dia 100 sekian di sininya. Nah, angka satunya berarti tidak bisa lagi kita pilih karena dia harus berbeda ya. Berarti ini sudah kita hilangkan, jadi tinggal ada 5 angka lagi lah di sini. Sehingga untuk jawabannya tinggal kita kalikan 6 dikali 5 dikali 1, atau hasilnya adalah 30. Sekarang kita masuk kembali ke faktorial, di mana faktorial itu nanti kita definisikan menjadi hasil kali n bilangan asli yang pertama. Kemudian dinotasikan dia dengan n, bentuknya tanda seru seperti ini. Ini dibaca n faktorial. Untuk setiap bilangan asli n, maka n faktorial nanti kita definisikan menjadi n faktorial sama dia dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 sampai dengan 3, 2, 1. Artinya di sana apa? Kalau kita buat dia 5 faktorial, artinya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau kita buat dia 4 faktorial, berarti 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Jadi karena 4 faktorial adalah 4 dikali 3 kali 2 kali 1, berarti ini kan 4 faktorial ya. Sehingga 5 faktorial bisa juga nanti kita buat 5 dikali 4 faktorial. Atau ini tadi adalah 3 faktorial. Berarti bisa tidak ini kita buat jadi 5 dikali 4 kali 3 faktorial? Ya bisa. Oke. Kemudian kita buat lagi contohnya. Kalau seandainya 30 faktorial itu artinya apa? 30 dikali 29 dikali 28 sampai dia dengan dikali 1. Atau bisa juga nanti kita buat jadi 30 dikali 29 faktorial. Ya, karena faktorial itu adalah perkalian dari bilangan-bilangan asli sampai dia dengan 1. Kemudian, apabila saya buat nanti x faktorial, di mana x itu adalah bilangan asli, ya, maka artinya adalah x dikali x kurang 1, x kurang 2 sampai dia dengan 1. Kemudian kalau seandainya saya buat x ditambah 3 misalnya faktorial, artinya ini apa? Berarti x tambah 3 dikalikan, ini kan lihat kurang-kurang 1 semua kan? Dari awal misalkan n kurang 1 lagi. Berarti di sini x tambah 3. Kalau kita kurangi 1 adalah x tambah 2. Kita kurangi 1 lagi, x tambah 1. Kita kurangi 1 lagi, x. Kemudian kita kurangi 1 lagi dari sini, x kurang 1 dan seterusnya. Atau kita buat langsung faktorial saja. Misalkan saya buat x kurang 1 faktorial. Artinya apa? Berarti x kurang 1 dikalikan kurang 1 dari sini. Berarti kurang 1 kurang 1, x kurang 2. Kurangi 1 lagi, x kurang 3, sampai seterusnya. Atau bisa kita batasi dengan langsung faktorial. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, sebagai contoh bisa kita lihat di sini 5 per 5 faktorial artinya sama dengan apa? Oke, 5 per 5 faktorial. 5 faktorial kita jabarkan dulu, itu kan tadi artinya adalah 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 5-nya bisa kita coret atau kita habiskan ya. Kita sama-sama kita bagikan, berarti di atas tinggal 1 per 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kan artinya sama saja dengan 4 faktorial. Kenapa kita arahkan ke sana? Karena di sini ada juga faktorial-faktorialnya. Berarti ini 1 per 4 faktorial. Jawabannya pasti adalah yang D. Nah, sekarang kita lanjutkan. 5 dikali 2n tambah 1 faktorial per n tambah 2 faktorial sama dengan 3 dikali 2n kurang 1 faktorial per n kurang 1 faktorial.
Sekarang karena di kanan ada faktorial, di kiri juga ada faktorial, maka bisa kita lihat di sini nih hubungannya yang mana. Ini nanti kita arahkan kemari, ya, yang ini kita arahkan kemari. Karena nggak mungkin 2n tambah 1 kita arahkan kemari ya, karena di sini 2n, sedangkan di sini adalah n. Sehingga bisa kita buat 5 dikali 2n tambah 1 faktorial, artinya adalah 2n tambah 1 dikali kurangi 1 dari sini. Berarti 2n dikurangi 1 lagi, 2n kurang 1, sebenarnya sampai dengan 1, tetapi karena di kanan dia sampai 2n kurang 1, berarti kita berhentikan sampai di sini saja. Paham ya? Per n tambah 2-nya nanti berhentikan sampai di sini. Yaitu n tambah 2 kurangi 1, n tambah 1 kurangi 1 lagi. Berarti n kurangi 1 lagi, n kurang 1 faktorial. Karena sampai di n kurang 1 sama dia dengan 3 dikali 2n kurang 1 faktorial per n kurang 1 faktorial. Nah, sampai di sini ada mungkin yang bisa kita habiskan ya, atau bagikan kiri dan kanan. Ini dengan yang ini kita coret saja, ini dengan yang ini juga kita habiskan. Kemudian yang atas juga ada n, ini juga ada n. Berarti tinggal kita buat kali silang 5 kali 2, atau kita kalikan saja dulu ke dalam biar lebih paham ya. 5 kali 2 10 dikali 2n tambah 1 per ini n tambah 2 kali n tambah 1 sama dia dengan 3. Oke, di kanan tinggal 3. Kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan silang, ini kemari, yang ini tetap di sini. 10 dikali 2n berarti 20n ditambah 10 kali 1 10 sama dia dengan 3 dikali n dikali n adalah n pangkat 2, n dikali 1 n, 2 kali n 2n berarti n tambah 2n 3n ditambahkan 2 dikali 1 2. Kita sederhanakan dulu. Kita mulai dari pangkat tertingginya, 3 dikali n kuadrat berarti 3n kuadrat. Yang ini 9n ya, 9n dikurangi 20n berarti kurang 11n. 3 kali 2, 6 dikurangi 10 berarti kurang 4 sama dia dengan 0. Kalau sudah seperti ini berarti tinggal kita faktorkan, cari dua buah bilangan dikalikan 4 nanti. Berarti 3 dikali 4 karena dia negatif berarti di sini harus negatif 4, di sini dia harus plus 1 sama dia dengan 0. Kemudian kita apakan ini, cari pembuat nolnya, berarti n-nya adalah minus sepertiga, kemudian di sini n-nya adalah 4. Karena tadi definisi dari faktorial n itu adalah bilangan asli, maka ini dia tidak memenuhi, maka jawabannya adalah 4, sehingga option yang benar yang B. Untuk soal berikutnya kita lihat di sini 3 per 8 faktorial dikurang 2 per 7 faktorial tambah 1 per 6 faktorial sama dia dengan 5n tambah 3 per 8 faktorial, maka nilai n adalah. Nah, karena di kanan dia 8 faktorial, di sini 8 faktorial berarti kita arahkan dulu dia ke 8 faktorial semua, atau dengan kata lain dia samakan penyebutnya. 3 per 8 faktorial berarti tetap saja dulu kita buat dikurang 2 per 7 faktorial, kita arahkan ke 8 faktorial berarti harus 7 faktorialnya kita kali 8. Kalau di bawah kali 8, di atas juga harus dikali 8. Ditambah 1 per 6 faktorial kita arahkan ke 8 faktorial berarti harus dikali 8 dikali 7. Di atas harus dikali 8 dikali 7 juga biar tetap sama. Sama dia dengan 5n tambah 3 per 8 faktorial. Kita sederhanakan dulu ya. 3 per 8 faktorial dikurang 2 kali 8 itu adalah 16. 8 dikali 7 faktorial tadi adalah 8 faktorial. Ditambah yang ini 1 kali 8 kali 7 56 per 8 kali 7 kali 6 faktorial itu tetap 8 faktorial sama dia dengan 5n tambah 3 per 8 faktorial. Karena penyebutnya sudah sama semua, kita habiskan saja.
Jadi tinggal di atas 3 dikurang 16 tambah 56, itu yang sama dia dengan 5N tambah 3. 56 dikurangi 16 itu 40 tambah 3 berarti 43 sama dia dengan 5N tambah 3. 43 dikurangi 3, 40 sama dia dengan 5N, berarti N-nya adalah 40 per 5 atau hasilnya adalah 8. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, sobat matematika, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita akan lanjutkan nanti di video selanjutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.